Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maidelia dengan NIM 12111621209 dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya, yaitu Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu Ibu Suci Habibah MPD. Kali ini saya membahas tentang materi tahap-tahap perkembangan bayi, aspek fisik, sosial, dan emosi. Di video kali ini saya akan membahas tentang tahap-tahap perkembangan bayi, aspek fisik, sosial, dan emosi. Yang pertama yaitu masa bayi. Secara umum, masa bayi merupakan masa kehidupan pada usia 0-2 tahun. Namun selama 2 minggu pertama, setelah kelahiran diberi istilah tersendiri, yaitu masa baru lahir atau neonatal, karena memiliki karakteristik tersendiri. Sedangkan masa bayi berlangsung pada usia 2 minggu setelah lahir sampai dengan usia 2 tahun. Nah, yang kedua yaitu membahas tentang perkembangan fisik. Yang pertama yaitu neonatal atau bayi yang berumur 0-2 minggu. Pada masa ini biasanya terjadi penurunan berat badan akibat kesulitan bayi baru lahir untuk menyesuaikan diri secara cepat dengan lingkungan baru atau luar rahim. Penyesuaian ini mencakup perubahan suhu menghisap dan menelan, bernafas, dan pembuangan kotoran. Seringkali terdapat rambut-rambut halus di kepala dan punggung, tetapi yang di punggung biasanya akan segera menghilang. Yang kedua yaitu bayi yang 2 minggu sampai 2 tahun. Selama 6 bulan, pertama pertumbuhan terus terjadi dengan pesat kemudian mulai menurun, dan dalam tahun kedua tingkat pertumbuhan cepat menurun. Selama tahun pertama, peningkatan berat tubuh lebih besar daripada peningkatan tinggi, sedangkan pada tahun kedua terjadi sebaliknya. Proporsi tubuh, pertumbuhan kepala berkurang, sedangkan pertumbuhan badan dan tungkai meningkat sehingga bayi berangsur-angsur menjadi kurang berat badan di atas. Pada masa akhir, bayi tampak lebih ramping dan tidak gempal. Dan yang terakhir yaitu selama tahun kedua, ketika proporsi tubuh berubah, bayi mulai memperhatikan kecenderungan bayi bangun tubuh yang khas seperti ektomorfi, mesomorfi, dan endomorfi. Dan sekarang kita membahas tentang perkembangan emosi pada bayi. Kita sering melihat berbagai macam reaksi emosi dan perkembangan emosi pada bayi. Yang pertama yaitu reaksi emosional bayi selalu disertai dengan aspek fisiologis seperti menangis. Dilakukan dengan penuh semangat disertai ekspresi dari seluruh tubuhnya. Tertawa atau tersenyum merupakan indikator dari rasa senang. Pada masa bayi, muncul rasa takut terhadap sesuatu yang asing atau tidak menyenangkan. Misalnya, takut terhadap orang yang baru bertemu, takut jatuh, takut mendengar suara dentuman yang sangat keras. Yang terakhir yaitu pada usia 1-2 tahun, anak mulai menunjukkan kemarahan dan agresinya. Seperti yang berikutnya yaitu perkembangan sosial. Biasanya pengalaman pertama sosialisasi bayi adalah ibunya sendiri. Usia 2 bulan responsif terhadap manusia dan bukan manusia. Usia 7 bulan terjadi generalisasi pada semua orang. Pada usia 7 bulan sampai 12 bulan terbentuk spesifik etemen, di mana bayi mulai takut terhadap orang asing dan etemen terarah kepada ibu atau orang yang paling dekat hubungannya. Pada usia 9 sampai 13 bulan, bayi mencoba menyentuh pakaian, wajah, rambut bayi lain dan meniru perilaku dan suara mereka. Pada usia 16 sampai 18 bulan, bayi mulai menunjukkan negatifisme berupa keras kepala, tidak mau mengikuti perintah atau permintaan orang dewasa. Pada usia 18 sampai 24 bulan,
bayi berminat bermain dengan bayi lain dan menggunakan bahan-bahan permainan untuk membentuk hubungan sosial dengannya. Dan yang terakhir, usia 22-24 bulan, bayi mau bekerja sama dalam sejumlah kegiatan rutin seperti mandi, makan, dan berpakaian. Pada usia 4-7 bulan, di usia ini, sistem saraf bayi akan jadi semakin matang. Si kecil mulai bisa merespon balik hal-hal yang membuatnya senang atau kesal. Contohnya, bayi mulai bisa tertawa saat digeliti atau menangis kalau sudah merasa tidak nyaman. Menariknya lagi, bayi mulai bisa membedakan wajah ayah dan ibunya. Disinilah ia mulai tahu kalau orang-orang yang paling dekat dan bisa membuatnya nyaman atau aman adalah kedua orang tuanya. Begitu ada orang lain yang mulai mendekatinya, biasanya si kecil akan merasa tidak nyaman dan langsung mencari perlindungan orang tuanya. Sekarang kita membahas dengan tahapan emosional pada bayi. Terkadang, orang tua terlalu fokus pada perkembangan fisik bayi, mulai dari kemampuan merangkak, berjalan, memegang barang, hingga berbicara. Padahal, perkembangan emosi bayi juga tak kalah penting untuk diperhatikan. Pasalnya, inilah yang akan menentukan cara si kecil belajar mengatasi rasa takut, mengendalikan emosi, dan lebih percaya diri saat ia dewasa nanti. Di saat usia bayi 0-3 bulan, bayi sedang belajar menunjukkan dua emosi dasar, yaitu kesal dan senang. Karena gerak fisiknya masih terbatas, ia menunjukkan emosinya tersebut hanya di saat-saat tertentu. Misalnya, saat si kecil lapar, ia akan menunjukkan emosinya dengan merengek atau menangis. Memasuki usia 2 bulan, bayi mulai lebih sering melihat benda-benda yang ada di sekitarnya. Disinilah si kecil mulai merespon senyuman, memberikan dengan senyuman pertamanya. Saat bayi senang, respon yang diberikan nyatanya tidak hanya sekedar senyuman saja. Tanda-tanda si kecil sedang senang juga ditunjukkan dengan gerakan fisik lainnya, yaitu membuka tangan lebar-lebar dan menggoyang-goyang kakinya. Bisa melatih perkembangan emosi bayi pada 3 bulan pertamanya, dan sering-sering mengajaknya bicara. Lihat respon si kecil, biasanya ia akan membuka mulut dan membuka matanya lebar-lebar. Dan di usia 8-12 bulan, memasuki usia 8 bulan menuju 12 bulan, perkembangan emosi bayi mulai pesat. Kini ia tak hanya kenal emosi senang, kesal, ataupun marah saja, tetapi juga rasa malu dan rasa takut. Bahkan, rasa cemas merupakan salah satu milestone atau pencapaian penting bagi perkembangan emosi bayi. Jadi, jangan heran kalau si kecil jadi semakin manja menjelang ulang tahun pertamanya. Perkembangan emosi pada bayi yang tidak stabil ini mungkin membuat ibu-ibu kewalahan. Namun, bagaimanapun, suasana hati si kecil tetaplah berada di sampingnya.